Mau dipakai Pak Ustaz? Ustaz. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kalian berada, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi Allah kesehatan, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan atas segala urusannya, baik yang sifatnya duniawiyah maupun yang sifatnya ukhrawiyah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah saudaraku, dimanapun kalian berada, rahimakumullah, alhamdulillah. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang namanya Mang Jepri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Ini udah lama nggak kesini, kemana aja ini? Biasa lagi mager ini. Lagi mager ya? Lagi bersemedi. Bersemedi. Nah. Ini kayaknya lagi kelihatannya lagi apa namanya, galau begitu. Ada apa ini? Iya, maksud kedatangan saya ke sini mau ada yang saya tanyakan. Iya. Gimana? Mengenai pembacaan Al-Qur'an. Itu dengar-dengar kata orang ada yang mengatakan apabila kita membaca Al-Qur'an tidak mengetahui arti atau maknanya, maka pembacaan kita itu sia-sia katanya kan. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya gitulah. Jadi kedatangan saya ke sini mau menanyakan itu dan mohon penjelasannya Tat. Jadi mengenai bila mana ada orang baca Quran kalau tanpa mengetahui maknanya itu tidak ada manfaatnya, bahkan tidak ada pahalanya. Iya. Itu maksudnya. Jadi itu ramai sekali orang yang mengatakan. Iya, banyak gitu. Jadi banyak itu ya. Ya saya selaku orang awam bingung ya, kan begitu ya. Bingung ya gimana gitu kan. Jadi percuma aja kita baca Al-Qur'an kalau nggak tahu artinya, gitu yang saya itu kan. Kalau sementara ada pernyataan semacam itu ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, bahkan tidak ada pahalanya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara kita yaitu Mang Jepri mengenai bahwa kalau kita baca Quran itu tanpa mengetahui maknanya itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, bahkan tidak ada pahalanya. Apakah pernyataan yang semacam itu dibenarkan, apakah tidak? Nah, jadi saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa kita membaca Al-Qur'an tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengerti maknanya, apakah itu benar tidak ada gunanya, bahkan tidak akan mendapatkan pahala. Jadi saudaraku rahimakumullah, ada satu buah hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwa Abi Umamah ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Umamah ini langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim. Artinya, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an kelak di yaumal qiyamah dia akan menjadi syafaat, akan menjadi pertolongan li ashabih, bagi orang yang membaca Al-Qur'an tersebut. Rawahu Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis dari sahabat Abi Umamah ini yang langsung mendengarkan dari Rasulullah SAW bahwa kata Rasul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita membaca Al-Quran. Dan Rasul di hadis itu tidak memerintahkan kepada kita untuk menafsirinya dan juga tidak memerintahkan kepada kita untuk menerjemahkannya.
Jadi yang Rasul perintah itu kepada kita itu untuk membacanya. Nah, Rasul tidak merintah untuk menafsirinya dan untuk menerjemahkan. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan dari hadis tadi itu bahwa fal qiraatu wahdaha ibadatun yusabu alaihal qari wa yastahiqu syafa'ata minhu yaumal qiyamah. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari hadis tadi itu bahwa membaca Al-Quran hanya membaca saja, tanpa menerjemahkannya, tanpa menafsirinya, tanpa mengerti maknanya, itu sudah termasuk ibadah. Sudah termasuk ibadah. Yang sehingga yusabu alaihal qari, yang membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang tersebut menghaki atau akan mendapati syafaat dari Al-Quran kelak di yaumal qiyamah. Jadi begitu tadi ya. Nah, jadi dari satu hadis ini saja sebenarnya ini sudah cukup bahwa pernyataan orang yang mengatakan bahwa seketika kita membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengetahui artinya, itu dikatakan tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, bahkan tidak dapat pahala. Itu pernyataan yang tidak benar, tidak sahih. Karena tadi itu bahwa Abi Umamah langsung mendengarkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Di sini Rasulullah merintahkan kita hanya untuk membacanya. Tidak merintah untuk menafsirinya, tidak memerintah untuk menerjemahkannya. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa membaca Al-Quran hanya sebatas membacanya itu sudah termasuk ibadah, tanpa menafsirinya, tanpa menerjemahkannya, hanya sebatas membacanya, tidak tahu artinya, tidak tahu tafsirnya. Nah, itu sudah termasuk ibadah yang sehingga orang tersebut akan mendapatkan pahalanya, bahkan kelak di yaumul qiyamah orang tersebut akan mendapatkan syafaat Al-Quran tersebut. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW yang lain yang mengatakan bahwa khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Rawahul Bukhari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Nah, ini hadis memberikan isyarah, memberikan faidah kepada kita bahwa anna man ta'allamal Quran faqad asbaha min khairin nas. Wa ma'lumun ladaina anna man ibtada'a ta'alluma qira'atil Qur'an la ya'rifu tafsir walal makna bal syaqqa alaihi walau mujarradal qira'ah faqat wa ma'adzalik faqat asbah wa min khairin nas. Wa hadha yadullu ala anna qira'atahu faqat laisat lagwan bal hiya ibadatun yusabu alaihi. Jadi hadis tadi itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, itu memberikan faidah, petunjuk kepada kita bahwa orang yang belajar Al-Quran, maka sesungguhnya dia itu sudah menjadi paling baik-baiknya manusia. Jadi orang belajar Al-Quran itu sudah menjadi paling baik-baiknya manusia. Kita ambil dari ucapan Nabi tadi itu, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sehingga kemaklum bahwa orang yang memulai belajar Al-Quran, Al-Quran, yang mana orang tersebut tidak faham, tidak mengerti tafsirnya, tidak mengerti maknanya, bakal dia kesusahan mengenai hal tersebut. Walau mujarradal qira'ah faqat wa ma'adzalika faqat asba huwa min khairin nas. Jadi sekalipun demikian, orang yang baru belajar Al-Quran, yang belum mengerti tafsirnya, yang belum mengerti maknanya, sesungguhnya orang tersebut sudah termasuk paling baik-baiknya manusia. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan lagi bahwa membaca Al-Quran, hanya membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya, tafsirnya, maknanya, laisat lagwan, itu tidak bisa dikatakan lagwan.
nganggur, tidak ada faedahnya atau tidak ada manfaatnya. Akan tetapi balhiya ibadatun yusabu alaiha. Akan tetapi bacaan Al-Quran kita tersebut yusabu, mendapatkan pahala. Jadi tidak bisa dikatakan nganggur, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Akan tetapi jelas balhiya ibadatun, termasuk ibadah yang kelak akan mendapatkan pahalanya. Jadi intinya saudaraku Mang Jepri, bahwa pernyataan orang yang mengatakan membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya, maknanya, bahkan tafsirnya, yang dikatakan bahwa itu tidak ada faedahnya, bahkan tidak dapat pahala, itu tidak benar. Jadi yang benar adalah membaca Al-Quran. Kita tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, bahkan tafsirnya juga tidak tahu. Itu sudah termasuk ibadah yang akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah cukup? Puas? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Yang tadinya mang-mang gitu kan, karena mendengar kiri kanan begini-begini ada ngomong. Man, alhamdulillah malam ini dapat pencerahan dari Ustadz. Alhamdulillah. Jadi intinya sah-sah saja, bahkan kita dapat pahala gitu ya. Iya sah. Jadi pernyataan tidak ada manfaatnya itu tidak benar. Tidak benar, tidak berdasar. Jadi yang jelas membaca Al-Quran sekalipun tanpa mengetahui maknanya, artinya, bahkan tafsirnya, itu tetap termasuk ibadah yang akan mendapatkan pahala. Syukur-syukur kita mau mengajarkan Al-Quran tersebut. Nah, ya. lebih baik kalau begitu kan. Nah, jadi mengaji sambil mengajarkan gitu. Nah, bahkan itu kan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Ya begitu saja. Enggak ada yang lain? Tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih nih Taz ya atas pencerahannya. Sama-sama. Alhamdulillah saudaraku kaum muslimin dan muslimat, apa yang menjadi kegalauan saudara kita ini Bang Jepri mengenai pertanyaan tadi, alhamdulillah beliau sudah plong, sudah mendapatkan cerahan atas apa yang saudara saya tanyakan, yaitu Bang Jepri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu ada barokah dan manfaatnya untuk kita semua fid-dini wa dunya hatal akhirah, bahwa intinya membaca Al-Quran tanpa mengetahui makna, arti, bahkan tafsir itu termasuk ibadah. Jadi membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya itu termasuk ibadah yang akan mendapatkan pahala. Nah, mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.